Edukasi lingkungan untuk penyadaran masyarakat. Berbicara tentang edukasi lingkungan, saat ini masyarakat kita masih sangat membutuhkan. Selain edukasi, juga aksi langsung di lapangan. Hal ini terkait perilaku kepedulian lingkungan yang harus terus dilakukan. Edukasi lingkungan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, pelestarian lingkungan harus mendapat dukungan dari semua pihak dan kekuatan politik. Dengan pendidikan lingkungan hidup, masyarakat akan berperan aktif dalam penegakan hukum. Seperti kita ketahui, pendidikan adalah proses penyesuaian diri secara timbal balik antara manusia dengan alam, antara sesama manusia, atau juga pengembangan dan penyempurnaan secara teratur dari semua potensi moral, intelektual, dan jasmani manusia, dan untuk kepentingan pribadi dan masyarakat. Masih kurangnya kepedulian pada lingkungan, sehingga pendidikan lingkungan menjadi sangat penting. Prinsip pendidikan lingkungan dilaksanakan di sekolah maupun di keluarga. Diberikan pada umur berdasarkan setiap tahap perkembangan. Tidak sekedar mendapat pengetahuan, melainkan juga belajar tentang keterampilan-keterampilan dan pengembangan sikap. Pengembangan kemampuan untuk memutuskan keinginan mereka menurut pola hidup ramah lingkungan. Bahwa permasalahan lingkungan di sekitar mereka berkaitan dengan permasalahan lingkungan global. Seperti yang kita semua tahu, bahwa saat ini lingkungan kita telah banyak mengalami kerusakan. Dengan adanya kerusakan lingkungan ini, tentu saja memberikan dampak yang negatif bagi kehidupan manusia. Untuk itulah perlu dicari adanya solusi, yaitu cara mengatasi kerusakan lingkungan. Namun, faktanya, saat ini dilakukan survei di lapangan, ternyata masih banyak masyarakat yang belum mengerti mengenai sebab serta ancaman dari kerusakan lingkungan. Yang mereka tahu hanya lingkungan rusak dan juga dampak jangka pendeknya saja. Di sini peran lembaga-lembaga yang lebih mengerti mengenai lingkungan harus ikut ambil. Salah satunya yaitu dengan memberikan edukasi kepada masyarakat agar mereka tahu, mengerti betul mengenai kerusakan lingkungan melalui dari menyebabkan hingga dampak dan juga cara menanganinya. Nah, mengapa kita harus menjaga lingkungan agar tetap bersih? Nah, sebelum itu kita harus tahu apa yang dimaksud dengan lingkungan. Lingkungan juga dapat diartikan menjadi segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Lingkungan terdiri dari komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik adalah segala yang tidak bernyawa seperti tanah, udara, air, iklim, kelembapan, cahaya, bunyi. Sedangkan yang abiotik itu merupakan salah satu dari hewan atau tumbuhan yang hidup. Mengapa penting untuk menjaga kelestarian lingkungan? Menjaga lingkungan wajib harus ditanamkan sedini mungkin. Penebangan hutan secara liar, polusi air dari limbah industri dan pertambangan, polusi udara di daerah perkotaan, dan masalah mengenai kerusakannya. Lingkungan kita, khususnya di Indonesia, bukan merupakan masalah yang baru lagi, yang seharusnya dibenahi segera mungkin.
bagaimana tidak, masalah ini tidak luput dari peran pemerintah dan masyarakat yang harus berdampingan menjaga lingkungan kita ini. Lingkungan yang merupakan tempat tinggal semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan, harus kita jaga kelestariannya. Lingkungan sangat penting bagi kelangsungan hidup bagi makhluk hidup. Karena apabila lingkungan tidak ada, maka manusia, hewan, dan tumbuhan tidak dapat bertahan hidup. Namun, sekarang lingkungan mengalami kerusakan. Itu semua akibat ulah dari manusia yang tidak bertanggung jawab. Contohnya saja, seperti menebang pohon secara liar dan tidak diselingi dengan penanaman pohon kembali, sehingga hutan menjadi gundul dan tanah tidak dapat menyerap air, bahkan pohon tidak dapat menghirup karbon dioksida dari udara. Penebangan batu secara terus-menerus yang dapat menyebabkan tanah yang dikeruk semakin habis dan akan rusak. Penggunaan kendaraan bermotor dan pendirian industri yang menyebabkan asap pabrik pada rumah kaca sehingga tingginya emisi gas buang di udara yang mengakibatkan polusi udara dan pemanasan suhu di bumi, serta membuang sampah sembarangan yang berdampak buruk bagi kehidupan makhluk hidup. Ulah manusia tersebut dapat berakibat fatal. Mereka berani mengatasi dan mengesampingkan lingkungan tanpa memikirkan anak cucu mereka. Mungkin berbuat itu sangat mudah, tetapi kalau mengembalikannya seperti semula sangatlah sulit. Oleh karena itu, agar bencana alam tidak terulang terus, kita sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini, yang telah diberikan kekayaan alam yang melimpah, seharusnya kita berterima kasih kepada Tuhan dengan cara menjaga melestarikan lingkungan ini. Mulai dari sekarang, marilah kita membenahi lingkungan kita. Kesehatan manusia ternyata tidak hanya bergantung pada makanan atau aktivitas sehari-hari saja. Namun, lingkungan sekitar juga dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kesehatan manusia, baik dari segi fisik ataupun mental. Jika benar demikian, lalu apa akibatnya jika kita tidak menjaga lingkungan terhadap kesehatan yang perlu untuk diwaspadai? Nah, apa akibatnya jika kita tidak menjaga lingkungan? Akibat yang pertama, menjadi sumber penyakit. Apa akibatnya jika kita tidak menjaga lingkungan? Tentu saja itu akan menjadi sumber penyakit. Lingkungan yang kotor ternyata dapat menjadi sarang nyamuk dan berbagai bakteri. Ada beberapa penyakit akibat lingkungan kotor, seperti demam, hepatitis, diare, tifus, dan lain-lain. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sendiri mengatakan dengan menjaga lingkungan rumah, sekolah, dan rumah ibadah, kita bisa menghindari penyakit demam berdarah, hepatitis, dan lain sebagainya. Itu artinya menjaga kebersihan lingkungan adalah kunci agar kita bisa hidup sehat. Yang kedua, mengurangi kesehatan mental. Tidak hanya kesehatan fisik saja, keadaan lingkungan sekitar juga memiliki dampak terhadap kesehatan mental. Lingkungan yang kotor ternyata bisa menyebabkan suasana hati jelek dan kesehatan mental pun menjadi menurun. Dan yang ketiga, kenyamanan untuk tinggal berkurang.
Berbicara kenyataan saja, apakah teman-teman nyaman tinggal di tempat yang kumuh? Tentu saja tidak. Melihat lingkungan yang berantakan saja, kita mungkin sudah malas untuk mengunjunginya. Oleh karena itu, jawaban dari apa akibatnya jika kita tidak menjaga lingkungan adalah tidak nyaman untuk ditinggali lama-lama. Nah, ada juga cara menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, menyapu dan mengepel lantai secara rutin dan teratur. Yang ketiga, membuang barang-barang yang sudah tidak dipakai. Sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini, pentingnya menjaga lingkungan dapat dimulai dengan melakukan hal-hal kecil yang dapat membantu lingkungan sekitar agar tetap lestari dan bencana alam tidak berulang secara terus-menerus. Banyak sekali hal-hal yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan sekitar, yaitu dengan menyediakan sarana prasarana di tempat umum seperti menyediakan tempat pembuangan sampah agar semua orang dapat membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, selalu bekerja sama dalam gotong royong di sekitar lingkungan rumah. Bisa dilakukan bersama keluarga atau bersama tetangga agar rumah masing-masing menjadi bersih dan nyaman. Yang ketiga, mengadakan program penghijauan. Dengan mengadakan program penghijauan ini, agar dapat memperbanyak oksigen dan dapat menyerap karbon dioksida yang tidak baik bagi manusia. Yang keempat, tidak menebang pohon di hutan secara ilegal karena itu membuat dampak negatif bagi lingkungan. Misalnya, terjadi tanah longsor, kebakaran hutan, ataupun banjir. Nah, dengan melakukan hal yang sudah disebutkan tadi, kita sama saja membantu bumi untuk menjadi lebih baik. Karena saat ini lapisan ozon semakin lama semakin menipis. Dengan menipisnya lapisan ozon tersebut berakibatkan suhu bumi mengalami pemanasan global yang memicu mencairnya es di kutub, tidak menentunya cuaca iklim, meningkatnya permukaan air laut, serta meningkatnya bencana alam dan pastinya akan berdampak buruk bagi manusia, baik dari segi lingkungan maupun kesehatan. Nah, dari segi manfaat yang didapatkan ketika kita mengikuti hal yang dilakukan untuk menjaga lingkungan alam sekitar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan menjadi lebih asri. Tentu saja, jika kita sudah menjaga lingkungan bersih, nyaman, maka lingkungan akan menjadi lebih asri dan nyaman. Yang kedua, tenang dalam menjalankan rutinitas sehari-hari. Seperti yang saya katakan tadi, jika kita sudah menjaga lingkungan, menjaga kebersihan, maka ketenangan dalam menjaga rutinitas itu dan menjalankan rutinitas itu akan menjadi lebih baik. Yang ketiga, bebas dari polusi udara, baik dari kendaraan, pabrik, dan lainnya. Yang keempat, terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang tidak sehat. Seperti yang saya katakan tadi, jika lingkungan kita
sudah bersih dan tidak kotor, maka kita akan terhindar dari penyakit yang tidak sehat. Yang kelima, menghindari pemanasan global. Jika kita sudah melakukan reboisasi, penanaman pohon kembali, tebang pilih, maka penghijauan akan menjadi lebih baik dan lapisan ozon tidak akan menipis yang mengakibatkan pemanasan global. Nah, pengelolaan pada suatu lingkungan hidup menjadi hal yang sangat penting demi mencegah terjadinya perusakan dan pencemaran lingkungan. Lingkungan akan menjadi lebih baik jika semua orang sadar dan selalu bertanggung jawab akan kebersihan lingkungan. Mengingat kesadaran masyarakat saat ini masih terbilang sulit untuk mengikuti aturan, maka dari itu sebaiknya pemerintah harus lebih tegas akan sanksi apa yang diberikan kepada masyarakat agar yang melanggar aturan yang sudah diberikan mendapat hukuman yang setimpal, sehingga masyarakat akan termotivasi untuk selalu menjaga kebersihan khususnya di lingkungan alam sekitarnya. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang edukasi tentang lingkungan. Semoga video ini bermanfaat bagi penonton dan mengedukasi penonton supaya menjaga kelestarian lingkungan menjadi lebih baik. Masa iya kita yang tinggal di bumi ini, anak cucu kita tidak dapat melihat kelestarian lingkungan pada saat ini. Mari sama-sama kita menjaga lingkungan supaya anak cucu kita nanti bisa melihat dan mendapatkan apa yang kita dapatkan saat ini. Terima kasih.